Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat curhatizen. Oke sahabat semuanya, saat ini kita sedang menyimak kejadian yang sangat memprihatinkan, yaitu anak tukang roti ya, anak bos roti yang menganiaya anak buahnya ya, karena dia meminta sesuatu hal dan menurut pekerjanya itu, ini bukan tugas saya. Dia menolak karena memang bukan tugasnya. Marah-marah sampai melakukan kekerasan dalam verbal dan fisik. Oke, kita akan mempelajari dari sudut-sudut lain ya teman-teman. Kita ambil hikmah pelajaran untuk kita, untuk kebaikan kita semua sekarang dan yang akan datang. Kita curhatkan permasalahan di sini. Kita coba cari solusi untuk persiapan dan kebaikan kita semua. Oke, kita simak dulu kasusnya seperti ini teman-teman. Sebuah rekaman video anak pengusaha toko roti di Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur mengamuk ke karyawatinya beredar di media sosial. Insiden penganiayaan itu dibagikan oleh akun Instagram @jktnews. Kejadian berawal saat anak bos toko roti meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Korban menolak dengan alasan bukan tanggung jawabnya sebagai kasir. Penolakan itu pun menyulut emosi terlapor. Korban lantas menjadi sasaran penganiayaannya. Pelaku mengambil kursi lalu melempar ke arah korban hingga mengenai bagian kepala dan bahu. Peristiwa itu menyebabkan korban luka di bagian kepala. Peristiwa tersebut sempat dilaporkan korban ke Polres Metro Jakarta Timur pada 18 Oktober 2024. Setelah viral, George Sugama Halim baru ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Penangkapan berlangsung di sebuah hotel yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu 15 Desember 2024. Ini yang dari mana ini? Dari penyidik. Penyidiknya Pak Awe. Awe? Oh iya. Penyidik. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau Anda kata udah paham. Wakil ketiga DPR Ahmad Syaroni ikut berkomentar dalam kasus ini. Ia meminta untuk memviralkan kasus yang terlambat diproses oleh kepolisian. Syaroni juga menyindir jika polisi lupa dengan kasus tersebut. Baik, inilah mbak-mbak yang mendapatkan penganiayaan ya, Mbak Karyawati. Semoga diberi kesabaran dan diberikan solusi terbaik dan kebaikan akan berada pada mbak ini ya. Beberapa hal kita bisa ambil pelajaran teman-teman. Yang pertama, sekarang dunianya itu sudah nggak kayak dunia zaman purba. Zaman purba kalian melakukan hal semau kalian, nggak ada yang tahu. Ya, yang tahu hanya Allah, hanya Tuhan. Sehingga kalian masih diberi kesempatan panjang untuk mungkin memperbaiki diri atau akan semakin biadab. Itu ada kesempatan panjang sampai diketahui banyak orang dan lama prosesnya untuk melihat kejahatan kalian itu. Ini saya ngomong kepada orang yang jahat itu, bukan sama pendengar-pendengar, tentunya orang-orang baik yang sedang belajar, yang sedang mempersiapkan diri untuk hal-hal buruk. Kalau sampai terjadi kita punya persiapan baik. Nah, sekarang itu zaman medsos, zaman internet. Apapun kejadian di ujung dunia mana bisa dilihat di ujung dunia. Ujung dunia paling utara, paling selatan bisa lihat. Ujung dunia paling barat, paling timur bisa melihat dalam jangka detik ya. Karena sekarang informasi sangat cepat, internet itu sadarilah, apalagi ada CCTV, apalagi setiap orang itu pegang HP, handphone, berkamera sekarang sudah bisa langsung diupload lewat akun-akun mereka atau nggak punya akun lewat akun temannya. Jangan bertindak bodoh ya. Jangan bertindak bodoh. Seperti tadi itu bodoh ya. Memang ya itulah mungkin saatnya kejahatan itu harus diungkap dengan cepat, dengan mudah. Nah, bagi sahabat curhatizen semuanya, saya harap
kalau ada apa-apa kejahatan kok menimpa kalian atau menimpa saudara atau di sekeliling kalian, rekam kemudian bisa disampaikan ke masyarakat supaya itu segera tertangani, karena dengan cara itu sangat efektif untuk saat ini ya. Kita tahu kejadian di pengajian tentang tragedi es teh ya, hanya dengan ucapan GOBLOX itu aja udah membuat fenomena yang luar biasa di Indonesia ini. Bapak-bapak tukang es bisa segera berubah terangkat derajatnya, yang berbuat tidak baik juga mendapatkan imbalannya ya. Jadi sangat cepat dalam orde menit hari sudah langsung terkena langsung bisa dilihat imbasnya. Ini juga sama. Nah, ini yang pertama, tentang segera laporkan supaya tertangani. Yang kedua, untuk kalau kalian menjadi bos ya, sahabat semuanya yang ngumpul di sini, kalau kalian jadi bos, maka kalian harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan kepada anak buah kalian. Karena apa? Kalian bisa jadi bos karena ada anak buahnya. Karena ada anak buah, ada yang mau jadi anak buah sehingga kamu jadi bos. Coba kalau melihat seperti ini, mau nggak kamu jadi kerja di toko roti ini? Oh enggak, aku takut. Lagi mau rekrutmen, mau nggak? Tahu informasi itu semuanya takut. Apa yang terjadi? Maka orang itu tidak akan pernah jadi bos sama sekali, karena nggak ada satupun orang yang mau jadi anak buah. Maka dia nggak akan jadi bos. Siapa yang mau menganggap dia bos? Dia punya banyak barang tuh, roti itu pabrik nggak ada yang menggerakkan, mangkrak, hancur, ya hancur, selesai. Yang namanya bos itu selesai, ya. Maka kalau kalian jadi bos, bersyukur kepada Allah dan berterima kasihlah kepada seluruh karyawan kalian, dan perlakukanlah karyawan kalian dengan terhormat, dengan sebaik-baiknya, semua haknya diberikan, karena mereka juga akan memberikan kewajiban yang sesuai job deskripsinya ya. Jadi yang jadi karyawan, waduh aku jadi karyawan terus orang kecil, bukan. Anda jadi karyawan itu keren, karena nggak mungkin semua orang jadi bos dan nggak mungkin semua orang jadi karyawan. Kadang berputar, ada yang tadinya karyawan jadi bos, yang bos selesai purna kalau udah tua selesai nggak akan jadi bos lagi ya. Mungkin seperti ini balik, dia udah nggak jadi bos lagi setelah ini sepertinya ya. Nah, itu dunia berputar terus. Jadi sejatinya antara bos dan karyawan itu bukan masalah tinggi dan rendah ya. Bukan masalah bos itu tinggi, karyawan rendah. Sorry ya, ini pendapat secara umum masih seperti itu. Bos itu tinggi, karyawan itu rendahan. Itu sama sekali salah. Buktinya di saat semua karyawan nggak mau menjadi karyawan, kompak, mau nggak jadi karyawan di toko roti itu? Enggak, semuanya nggak mau karena takut atau malas atau apapun, selesai ya. Nggak ada bos dan nggak ada karyawan, maka yang ada adalah saling memberikan manfaat. Bos karena dia bisa berpikir besar, bisa mencari pasar yang besar, maka dia bisa memberikan kesempatan peluang kerja untuk orang yang banyak yang mungkin nggak mampu berpikir sebesar dia sebagai bos. Maka dia bisa memberi manfaat kepada karyawan. Karyawan dengan keterampilan, kemampuan, tenaganya, kalau berpikir mungkin dia nggak mampu, mumet, udah pusing, ya udah dengan tenaganya bisa kerjasama, akhirnya terjadilah pabrik yang besar. Itu dengan saling apa? Saling memberi manfaat. Akhirnya saling memberi manfaat itu ya sama juga saling menerima memanfaat. Saling memberi dan saling menerima itu sama. Tapi kalau saling mengambil beda. Ini mengambil, bosnya mengambil, karyawan mengambil, akhirnya hilang semuanya. Tapi kalau saling memberi, bos memberi, karyawan memberi jasa, akhirnya apa? Terjadilah saling memberi dan akhirnya saling menerima. Perusahaan menjadi besar. Itu ternyata teman-teman harus waspada, dan ya seperti itulah sebenarnya yang terjadi ya. Jadi intinya mari kita kerjasama dengan baik ya, jangan sampai seperti ini. Nggak ada istilahnya kebal hukum. Kebal hukum nggak ada di Indonesia ini. Justru orang yang bilang kebal hukum itu yang akan menjadi masalah hukum.
Oke, ikuti terus Curhatizen, semoga ngumpul di sini kita mendapat manfaat, mendapatkan wawasan, dan kita bisa bersikap lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.